Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Nah, di sini kita akan mulai dari bagian vagina. Vagina ini memiliki fungsi yaitu sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan masuknya sperma ke dalam rahim, dan jalan lahirnya bayi saat persalinan. Lalu kita lanjut di bagian serviks. Nah, bagian serviks ini yaitu sebagai pintu masuknya sperma ke dalam rahim dan sebagai penghubung rahim dengan vagina. Lalu serviks ini juga berfungsi untuk melindungi rahim dari bakteri dan benda asing yang masuk. Dan ini adalah bagian perimetrium, yaitu sebagai lapisan terluar rahim yang memiliki fungsi sebagai pelindung. Dan ini adalah lapisan tengah dinding rahim yang terdiri dari otot polos, jaringan stroma, dan pembuluh darah yang disebut sebagai myometrium. Nah, bagian ini disebut sebagai cervical canal, yaitu memungkinkan cairan keluar dan masuk ke dalam rahim dan membantu menyalurkan sperma saat berhubungan seksual. Nah, ini adalah bagian endometrium. Bagian ini sebagai lapisan terdalam rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi. Nah, lalu di bagian ini disebut sebagai uterus. Uterus ini adalah tempat berkembangnya janin serta menampung sel telur yang telah dibuahi. Nah, bagian ini disebut sebagai fimbriae. Nah, fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorong ke tuba falopi. Nah, bagian ini adalah bagian uterina fundus, yaitu sebagai pelindung janin, menentukan pertumbuhan janin, dan menyeimbangkan hormon. Nah, baik, ini adalah bagian jalur tuba falopi. Jalur ini sebagai tempat terjadinya pembuahan, penyimpanan sel telur, dan sekresi cairan. Nah, bagian bulat ini disebut sebagai ovarium. Dia menghasilkan sel telur untuk pembuahan, lalu memproduksi hormon dan melindungi sel telur. Dan yang terakhir ini yaitu ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini berfungsi untuk menopang ovarium dan menghubungkannya ke rahim. Nah, baik, kita lanjut. Ini adalah bagian alat reproduksi wanita bagian luar. Kita mulai di bagian sini. Ini adalah bagian mons pubis. Bagian mons pubis ini yaitu tonjolan yang berbentuk segitiga terbalik yang terdiri dari jaringan-jaringan lemak di bawah kulit yang menutupi tulang kemaluan. Nah, bagian ini disebut sebagai klitoris. Klitoris ini yaitu area sensitif pada bagian tubuh wanita yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual. Nah, lanjut, ini adalah bagian urethral opening, yaitu saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kantong kemih keluar tubuh. Nah, bagian vagina ini adalah bagian jalur keluarnya darah menstruasi, tempat lahirnya seorang bayi, tempat masuknya sperma ke dalam rahim. Ini adalah bagian labia majora, yaitu terdiri dari dua lipatan kulit yang tidak memiliki bulu dan membatasi ruang depan vagina. Nah, lalu ini ada bagian labia minora, yaitu lipatan kulit bagian dalam vagina. Nah, lanjut, bagian terakhir ini yaitu anus, merupakan lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya keluar dari tubuh. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini adalah bagian organ reproduksi pria bagian luar. Kita mulai dari kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya saat buang air kecil. Lalu, ini adalah bagian kelenjar prostat, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menjadi 2/3 bagian dari cairan semen dan mendukung kerja hormon seksual pria. Nah, ini adalah bagian uretra.
berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri. Nah, ini adalah bagian vas deferens, berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis menuju uretra sebelum dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Nah, ini adalah bagian testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Lanjut, ini adalah bagian skrotum, yaitu mendukung pematangan sperma, menjaga hormon testis. Lanjut, ini adalah bagian kepala penis, yaitu tempat sensitif terhadap rangsangan dan tempat keluarnya urin dan air mani. Lalu, lubang penis berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Baik, kita lanjut di bagian reproduksi pria bagian dalam, yaitu bagian ini disebut sebagai vas deferens, tempat membawa sperma matang dari epididymis menuju uretra sebelum dikeluarkannya dari tubuh saat ejakulasi. Lanjut, ini adalah bagian ampula vas deferens, tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Lanjut, bagian ini disebut sebagai vesicula seminalis, menghasilkan air mani yang lengket, menetral keasaman, dan memberikan energi pada sperma. Baik, yang ini adalah bagian kelenjar prostat, membantu mengatur aliran urin, memproduksi cairan mani, dan mencegah ejakulasi mundur. Lanjut, ini adalah bagian kelenjar Cooper, yaitu sebagai tempat pelumas, membersihkan uretra, dan menjaga sperma. Ini adalah bagian epididymis. Epididymis ini tempat menyimpan sperma, lalu tempat mematangkan sperma, dan tempat mengangkut sel sperma. Bagian ini disebut sebagai jaringan erektil, berfungsi menjaga penis tetap tegak dan kaku, serta mengantarkan sperma selama hubungan seksual. Ini adalah bagian terakhir, yaitu glans penis, yaitu berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Bagian ini adalah bagian sensitif dari alat kelamin pria. Mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.